Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa instansi pajak ini harus diperiksa habis-habisan oleh Prabowo? Bahkan mungkin harus DPR turun tangan di sini. Ya, karena tidak masuknya target yang diamanatkan oleh undang-undang. Kenapa target yang diamanatkan undang-undang? Di mana pajak ini seharusnya mencukupi untuk pengeluaran negara, untuk pembelanjaan negara. Tapi ini kan tidak terjadi. Sehingga negara kita ini dijuluki besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran dari pemasukan. Sehingga akhirnya heboh masalah menaikkan PPN kemarin yang 12%. Dari situ aja indikasinya, di mana tidak sanggupnya instansi pajak memasukkan dana untuk membiayai APBN kita ini menyebabkan kekisruhan politik. Menyebabkan bisa-bisa Prabowo dilengsarkan gara-gara itu nantinya. Ya, kalau tidak cukup lagi uang negara untuk pembangunan ini, untuk membelanjai APBN, kan yang jelas-jelas disalahkan siapa itu? Prabowo. Siapa lagi kalau bukan DPR? Karena apa? Karena program-programnya yang dijanjikan pada waktu kampanye takkan bisa direalisasikan. Nah, salah berpikirnya dari aparat kita, salah berpikirnya dari pemangku jabatan di negara kita itu, percaya saja bahwa setiap tahun hanya segitu yang bisa dimasukkan dana oleh instansi pajak. Cuma segitu, tak lebih dan tak kurang. Mau kurang untuk belanja APBN, carilah pinjaman. Kalang kabutlah Menteri Keuangan mencari pinjaman. Karena percaya saja cuma 2.000 triliun bisa dimasukkan oleh instansi pajak. Dan Presiden pun percaya saja begitu, segitu juga. Secara logika kan kita seharusnya begini, ini sumber utama pemasukan negara kita. Dan kata instansi pajak cuma segitu. Oke, segitu. Apa nggak ada yang lain? Oh tidak, kata instansi pajak ini. Oke, kita periksa dulu gimana. Oh tidak boleh, kata instansi pajak. Di sini baru bermasalah. Kalau dia katakan tak boleh dengan dasar undang-undang bahwasanya ya wajib pajak itu, data-data wajib pajak itu adalah rahasia negara. Data-data penduduk yang dititipkan di perpajakan ini salah besar. Kenapa? Data-data itu sendiri bisa dibaca oleh petugas pajak. Ada yang lebih tinggi yang boleh membaca data-data itu. Siapa? Menteri Keuangan. Ada yang lebih tinggi daripada itu untuk membaca data-data tersebut yang tak boleh diumbar ke publik. BPK. BPK pun boleh memeriksa hal itu. Kenapa? Dia pegang hukum, pegang konstitusi untuk itu. Kalau petugasnya membocorkan, ada sanksi sama dia. Siapa lagi yang boleh memeriksa itu? Presiden, DPR. Mereka memang ditugaskan untuk itu. Tapi apa yang terjadi bertahun-tahun? Bertahun-tahun ini kejadian. Menurut Faisal Basri ini, yang bisa menyentuh instansi pajak itu cuma Tuhan. Berbekal undang-undang kerahasiaan data publik, bahwasanya seorang wajib pajak kalau dia membayar pajak tak boleh diumbar ke publik. Contohnya, misalnya seseorang harus bayar 10 miliar karena sesuai data asetnya atau usahanya, tapi cuma dipungut oleh aparat pajak itu 1 miliar, dimasukkan ke negara, 2 miliar ke oknum. Itu tak boleh diperiksa itu. Yang begitu-begitu tak boleh diperiksa. Jadi alasan pertama instansi pajak itu harus diperiksa itulah. Benarkah cuma segitu yang bisa dikolek oleh petugas pajak itu? Indikasinya bisa seperti itu kan? Sangat bisa. Kenapa? Kedua, banyak. Ini keduanya lagi alasan kita kenapa instansi pajak itu harus diperiksa betul-betul habis-habisan. DPR, BPK, kepolisian, kejaksaan. Banyak kasus terjadi di situ kan. Rafael Alun, Gayus Tambunan, macam-macam penyelewengan. Ada macam-macam kan. Itu mengindikasikan ada yang tidak beres di situ kan. Dan secara logika, seluruh instansi di dunia ini tak akan mungkin lepas dari yang namanya penyelewengan-penyelewengan. Karena dilaksanakan oleh oknum-oknum.
Dan lihat juga bagaimana gaya-gaya kehidupan petugas-petugas pajak yang sempat disentil oleh Faisal Basri. Bagaimana gayanya, petugas bagian bawah saja ke kantor. Lifestyle-nya bagaimana? Itu alasan ketiga. Dan alasan yang sangat menusuk lagi, setiap tahunnya berapa cuma tax ratio kita. Tax ratio itu. Oke, kita lihat mungkin segitu karena instansi pajak sudah mengatakan cuma segitu. Ya, ujung-ujungnya tax ratio kalau dibandingkan PDB namanya, pendapatan domestik bruto ya 10%, bahkan turun anjlok sampai 6% begitu kan? Kenapa itu terjadi? Mungkin karena jawabannya bisa jadi tarif pajak kita ini rendah misalnya dari negara lain. Kita bandingkan lagi dengan Vietnam misalnya. Jangan ke Vietnam, ke Singapura, negara kecil di mana tarif pajaknya jauh lebih rendah dari kita, tax rasionya di atas kita. Apa artinya itu? Artinya di sini ada sinyalemen korupsi. Ingat, korupsi di situ. Coba secara logikanya, tarifnya rendah di Singapura. Kemudian volume daripada perdagangan dia itu, karena PDB itu pendapatan domestik bruto itu kan sedikit orangnya, volume kan sedikit cuma itu. Tarifnya rendah. Kok bisa tax rasionya di atas kita? Atau Thailand yang rendah juga dari kita. Tax rasionya kok bisa sampai 14% begitu? Ini harus pertanyaan-pertanyaan harus diperbandingkan. Kok bisa begitu tempat lain, kok kita tidak? Ujung-ujungnya merujuk nanti itu instansi pajak ini kok lubang gelap di situ, nggak bisa diperiksa apa-apa, baik oleh instansi yang diamanatkan sendiri oleh undang-undang. BPK itu berdasarkan konstitusi dia itu disuruh memeriksa instansi pajak, tapi ini tidak dibolehkan oleh Menteri Keuangan malahan. Karena untuk memeriksa instansi pajak itu harus minta izin dulu ke Menteri Keuangan. Sudahlah undang-undangnya salah yang melarang aparat negara memeriksa perpajakan itu, ditambah lagi Menteri Keuangannya sontoloyo juga tidak mengizinkan. Logika berpikir, cara berpikirnya Menteri Keuangan ini sontoloyo. Seharusnya dia berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang mau memeriksa perpajakan yang di bawah dia, agar dia tahu betul nggak yang dikerjakan oleh anak buahnya ini. Tapi malahan dia melarang juga. Ini kan berbahaya negara kita dibuatnya. Bahaya. Makanya saya bisa-bisa Prabowo pun lengser dibikinnya nanti. Bukan hanya Jokowi yang dihujat gara-gara hutang terus ngutang kan? Kan hutang terus kita. Minta investor segala macam. Padahal kuncinya di sini sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya pemasukan negara kita ini atau APBN kita ini bisa dibelanjai seluruhnya dari pajak saja. Bisa jadi. Karena cara permainan perpajakan ini sudah pada umum. Itulah yang menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya apa kesimpulan kita sekarang? Prabowo harus turun tangan, memerintahkan Impreska, Perpreska, Perpuka memeriksa perpajakan itu 10 tahun belakangan. Jangan main-main lagi, jangan macam-macam kita lagi. Selamatkan uang masuk dulu. Karena dulu ada wacananya untuk membuat suatu badan penerimaan negara. Seperti Anies juga mengatakan kemarin itu akan memisahkan. Sekarang kan Menteri Keuangan itu adalah untuk pengeluaran dia juga, untuk pemasukan dia juga, bea cukai, perpajakan itu untuk memasukkan uang negara. Kemudian untuk pembelanjaan dari Menteri Keuangan saja. Jadi rencananya Prabowo atau Gibran kemarin itu sama dengan Anies Baswedan memisahkan. Menteri Keuangan ini bagian untuk mengeluarkan aja, pembelanjaan APBN aja. Pemasukan negara ada badan tersendiri yang setingkat menteri. Tapi kan ini tidak dilakukan oleh Prabowo atau oleh rezim sekarang. Seharusnya itu dilakukan. Dan pertanyaan, kenapa ini tidak dilakukan? Tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan besar. Dan kita sarankan kepada Prabowo, pisahkan itu, kemudian periksa habis. Karena ini ketakutan kayaknya ini dari Kementerian Keuangan, takut diperiksa instansi pajaknya nih. Karena satu-satunya di dunia instansi yang tidak bisa diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara dimanapun di dunia. Ini kan berbahaya. Itulah kira-kira alasan kita kenapa itu harus diperiksa oleh Prabowo. Terima kasih.